Dilansir dari detik.com, kisah Tanto berkeliling kampung dan memohon kepada warga untuk menyumbangkan seragam sekolah bekas untuk anaknya mencuri perhatian Kapolda Banten Irjen Rudi Herianto Adinugroho. Tanto akhirnya diundang ke Mapolda Banten. Warga Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak itu turut membawa anak-anaknya dalam pertemuan dengan Rudi. Kapolda menilai kisah Tanto sangat menginspirasi karena rela berkorban agar anaknya dapat sekolah. Semangat Tanto ini sungguh luar biasa. Ia rela keliling kampung tanpa rasa malu untuk mencari baju bekas demi anaknya bisa sekolah tatap muka. Perjuangan seperti inilah yang harus kita apresiasi dan teladani, ucap Rudi dalam keterangan tertulis Bidang Humas Polda Banten pada Jumat 27 Agustus 2021. Rudi mengaku bangga dengan perjuangan Tanto. Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten AKBP Sinto Silitonga menambahkan, Rudi memberikan bantuan kepada Tanto agar anaknya bisa bersekolah tatap muka dengan seragam. Kapolda Banten sangat mengapresiasi perjuangan Tanto ini. Untuk itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap Tanto, Kapolda Banten tadi memberikan bantuan tali asih kepada Tanto, di mana tujuannya untuk membantu perjuangan Tanto untuk sekolah anak-anaknya. Ujar Shinto, selain uang tunai, Rudi memberikan perlengkapan sekolah dan paket sembako. Diberitakan secara terpisah oleh Kompas.com, Tanto Gunawan, seorang penambal perahu, mengetuk pintu tiap rumah di Kampung Jogjogan, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Tanto hendak menanyakan seragam bekas pakai anak pemilik rumah yang dituju. Barangkali bisa dia beli atau bahkan didapatkan secara gratis. Tanto berkeliling mencari seragam bekas untuk anaknya, Bagas Pancawijaya, yang kini akan masuk sekolah offline di SMKN 1 Bayah, tapi masih mengenakan seragam SMP karena tak punya pakaian putih abu-abu. Saya tanya ke pemilik rumah, Bu, apakah seragam bekas anak ibu masih ada yang bisa untuk dipakai anak saya sekolah? Ujar Tanto kepada Kompas.com di kediamannya pada Minggu 22 Agustus 2021 lalu. Sayang, meski sudah berkeliling ke beberapa rumah, seragam yang dicari pun tidak ada. Tanto sebenarnya ingin sekali memberikan anaknya seragam baru, namun tak bisa dilakukan karena kondisi ekonomi yang tidak memadai. Ayah 4 anak ini mengatakan sebenarnya dia memiliki uang Rp100.000, tetapi uang itu akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya untuk 3 hari ke depan. Pekerjaan yang digelutinya kini biasa dibayar sekali dalam 3 hari ataupun bisa 1 minggu. Upahnya pun terbilang sangat sedikit dengan kondisi Tanto menafkahi 4 anaknya. Dibantu sekolah dan relawan, cerita Tanto ternyata didengar oleh sekolah tempat anaknya mengenyam pendidikan. Pihak sekolah menyatakan akan membantu seragam dan keperluan sekolah Bagas. Tanto kemudian bercerita lebih jauh dengan Kompas.com tentang kondisi keluarganya. Ternyata, cerita pilu ini tidak hanya dialami Bagas, adiknya pun bernama Putri Nurhayati juga mengalami hal serupa. Putri yang kini akan masuk kelas 1 SD belum memiliki seragam, sama seperti Bagas. Ayahnya tak memiliki uang untuk membelikan seragam baru. Putri akhirnya memiliki ide untuk bergantian memakai seragam dengan kakaknya Teti Nurhayati yang kini duduk di kelas 3 SD. Pakai baju muslim saja, atau nanti kalau kakak sudah pulang sekolah, bajunya gantian aku pakai, kata Putri. Walaupun hidup jauh dari kata cukup, tapi Tanto tetap mendahulukan pendidikan anak-anaknya. Di rumah, Tanto menjadi orang tua tunggal. Dia sudah berpisah dengan istrinya sejak beberapa tahun lalu. Ima Humairo, relawan dari Respek Peduli Lebak, menyebut keluarga kecil Tanto sebagai keluarga pejuang. Ima mengatakan sejak mengenal keluarga itu pada 2018 lalu, Tanto dan anak-anaknya tidak pernah mengeluh dan tidak pernah meminta. Soal seragam Bagas, Ima baru saja mendapat informasi. Saat mengetahui Bagas belum punya seragam dan peralatan sekolah, Ima lantas menulis di Facebook soal kebutuhan Bagas tersebut dan mendapat sejumlah respon, termasuk dari pihak SMKN 1 Bayah yang kemudian berniat membantu melengkapi kebutuhan Bagas.
Bagas belum punya baju seragam hingga sekarang. Dari kemarin keliling sama ayahnya mencari baju seragam bekas. Belum dapat. Senin besok sudah mulai aktif belajar tatap muka. Bagas belum punya satupun seragam sekolah. Tulis Ima di akun Facebook beberapa waktu lalu. Kepala Desa Bayah Barat Ridwan mengatakan dia sudah mengetahui kondisi keluarga Tanto. Ridwan membenarkan dulunya keluarga Tanto tinggal di tenda di wilayah Desa Darmasari. Kini Tanto tinggal di rumah yang didirikan secara swadaya. Dulu kita kontrakkan dulu, habis itu sama Respek Peduli kita swadaya bangun rumah di situ, kata dia. Saat ini, kata Ridwan, Tanto sudah tercatat sebagai warga Bayah Darat. Dirinya juga mengklaim administrasi kependudukan Tanto sudah selesai diurus. Ridwan juga menyebut Tanto sudah mendapat bantuan sosial saat pandemi. Soal seragam Bagas dan adik-adiknya juga sudah diselesaikan karena telah dibantu relawan. Ada kemarin yang bantu dari rumah yatim, sudah dikasih alat tulis dan seragam, kata dia.